Shalom, bro and sis terkasih dalam Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Bertemu kembali dalam renungan harian pembawa sukacita bersama saya, Iwan. Hari ini Selasa 12 Juni 2022. Renungan harian ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24 dengan judul perikop Yesus mengecam beberapa kota. Dari bacaan Injil hari ini, ayat yang menarik buat saya adalah ayat ke-20 yang berbunyi, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Maka dari itu, renungan dan refleksi saya hari ini saya beri judul Menyadari Mukjizatnya. Bro and sis yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengecam beberapa kota. Yesus mengecam Korazim, Yesus mengecam Betsaida, dan Yesus mengecam Kapernaum. Justru di kota-kota di mana Dia sudah banyak membuat mukjizat. Lalu Yesus membandingkan kota-kota itu dengan kota Tirus, kota Sidon, dan tentu yang tidak asing buat kita, kota Sodom yang ada di kitab Kejadian itu. Kota-kota itu, Tirus dan Sidon, dikutuk para nabi, dan kota Sodom dalam kitab Kejadian kita tahu mereka ditunggang balikkan oleh Allah karena kehidupan yang jauh dari Allah. Tetapi satu hal yang saya garis bawahi dari perikop ini, Yesus mengatakan, jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian pula jika di Sodom terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah kamu, kota itu masih berdiri sampai hari ini. Yesus mengulang kata-kata mukjizat itu menjadi penting buat saya. Mukjizat-mukjizat itu mengajak saya untuk bertobat, untuk berbalik kepada Allah. Kita tentu ingat kisah Ninive yang akan dicerai-beraikan Allah, yang akan dihancurkan Allah. Tetapi ketika Yunus datang dan mengajak mereka bertobat, lalu mereka bertobat dan kota itu selamat. Dan Yesus lebih dari sekedar Yunus, Yesus di atas segalanya. Bro and sis yang terkasih, dari bacaan hari ini saya mendapatkan refleksi atas perjalanan hidup saya. Saya dari kecil adalah seorang Katolik, dibaptis sejak bayi dan selalu hidup dalam lingkungan gereja. Dari kecil saya komuni pertama tidak telat, lalu misdinar sampai dengan dewasa, krisma tidak telat, kemudian aktif di OMK, di DPP, dan di berbagai macam kegerakan. Bro and sis yang terkasih, dari perjalanan hidup itu, bagi saya kemudian hanyalah menjadi sebuah rutinitas, sebuah lingkaran yang harus saya jalani, hanya saya jalani, dan saya mulai melupakan satu hal. Dalam perjalanan itu Yesus selalu menyertai saya, Yesus selalu hadir dengan mukjizat-mukjizatnya sehingga saya bisa hidup sampai hari ini. Yesus mengingatkan itu kepada saya hari ini. Seringkali karena saya sudah terbiasa dalam lingkungan gereja, sudah terbiasa bertemu dengan Yesus, sudah terbiasa melihat mukjizat Yesus, saya menganggap itu biasa-biasa saja dan saya tidak bertobat. Barangkali saya seperti Kapernaum. Bro and sis yang terkasih, dari bacaan hari ini sungguh saya diingatkan untuk kembali menyadari bahwa sudah begitu banyak mukjizat yang dibuat Yesus dalam hidup saya, dan mengajak saya untuk bertobat, untuk hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Bro and sis terkasih,
Mari kita belajar untuk menyadari berbagai macam mujizat yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam suka dan duka hidup kita. Mari terus setia untuk selalu bertobat dan memperbaharui diri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, aku sungguh bersyukur dan berterima kasih atas teguranmu, atas sapaanmu hari ini. Engkau kembali mengajakku untuk menyadari mujizat-mujizat yang sudah kau buat selama perjalanan hidupku sampai hari ini, sehingga aku masih tetap hidup dan ada dan baik-baik saja hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada saya, kepadaku, supaya dalam perjalanan hidupku selanjutnya aku semakin mampu menyadari kebaikan-kebaikan-Mu dan mampu memperbaiki diri, bertobat seturut kehendak-Mu. Semua yang kemanjatkan kepadamu dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro yang terkasih, terima kasih. Salam sukacita.